bahwa kita perlu mempersiapkan kematian dan juga mengingat kepada kematian dikarenakan 3 sebab. Yang pertama, karena kematian itu pasti akan datang. Tidak ada ujian Allah berupa musibah pun, tidak ada penyakit pun, tidak ada bencana pun, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Kenapa kita perlu mengingat kematian? Karena alam akhirat itu kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman jujiha 'anil nar wa udkhilnal jannah faqad fat wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha aqsiru dzikrahu hajimil lajati ya'nil maut amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, salat subuh yang berjamaah khusus kepada Bapak Imam kita, Bapak Ustaz Sukarna, yang mudah-mudahan kehadiran kita semua senantiasa yang baru saja diberkenankan oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, senantiasa ibadah kita dapat diterima serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita menajatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama karena kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Nikmat yang sangat utama dan amat kita perlukan pada saat ini. Kemudian nikmat syukur yang kedua kita panjatkan adalah karena kita mendapat hidayah Allah, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita di dunia dan mungkin ada waktu istirahat di pagi hari ini, tapi Allah gerakan hati, pikiran dan juga seluruh badan kita sehingga bisa hadir untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah Allah. Maka kita syukuri daripada Allah menggerakkan badan kita sehingga bisa hadir di tempat mushola yang sangat kita cintai ini. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah wabil khusus diberikan kepada kita yang hadir pada pagi hari ini, dan insyaallah juga Rasul berikan syafaatnya kepada keluarga kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh Mushola Riyadul Husna yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian subuh hari ini sengaja saya ingin mengedepankan tentang pentingnya mengingat kematian dan juga mempersiapkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Salah satu ciri dari seorang yang mengatakan beriman kepada Allah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu meyakini, mempercayai tentang rahasia-rahasia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, kita mengaku beriman kepada Allah, maka salah satu di dalam diri kita harus meyakini dengan semaksimal mungkin bahwa kita juga harus tahu apa-apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hal gaib yang menjadi rahasia Allah adalah kematian. Saat ini kematian menjadi fenomena yang amat luar biasa. Bukan karena ada musibah yang diberikan Allah berupa ujian, adanya COVID dan sebagainya. Namun demikian, tidak ada ujian Allah berupa musibah pun, tidak ada penyakit pun, tidak ada bencana pun, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, kadang-kadang setiap hari ini kan kita suka menerima ya dari saudara-saudara kita yang namanya undangan, benar nggak? Ada undangan yang mengundang kita untuk hadir di pesta itananya, mengundang pesta perkawinan, dan juga mengundang hal-hal lain melalui undangan. Bahkan di kita mah sudah ada tuh orang yang tugasnya khusus nganter undangan. Siapa itu? Tim Kobra ya. Masalah. Jadi itu undangan dari teman kita, undangan dari sahabat kita, undangan dari karib kita. Maka suatu saat nanti akan datang tuh undangan yang bukan dari sahabat, bukan dari saudara, bukan dari karib. Dari siapa? Undangannya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nganterin? Malaikat Jibril. Bisa datang kepada kita, bisa datang pagi hari, sore hari, malam hari, siang hari, masya Allah. Oleh karena itu, inilah pentingnya bagi kita di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, menjalankan roda kehidupan dunia, menjalankan aktivitas kita menghidupi keluarga, anak dan istri kita, maka ada bagian lain yang harus kita kedepankan, yaitu mengingat kepada kematian. Rasulullah SAW itu telah mengingatkan, aksiru jikroha hajimil lajati yakni al-maut, kata Rasul. Perbanyaklah oleh kamu mengingat suatu pemutus kelezatan dunia, yakni al-maut, yaitu namanya kematian. Rasul mengingatkan. Makanya kalau Rasulullah SAW melakukan taubat, istighfar, astaghfirullahaladzim itu setiap hari semalam minimal 20 kali. Rasulullah SAW orang yang maksum, orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, orang yang mendapat keutamaan di sisi Allah, selalu melaksanakan taubat, istighfar kepada Allah minimal 20 kali satu hari satu malam. Lagi kita kadang-kadang belum ada jaminan apa-apa ini. Segini kerennya kan belum ada jaminan. Haji, sorban, kain, koko gak ada jaminan. Maka sudah sepantasnya kita bertaubat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu mengingat kematian? Yang pertama saya awali dengan pengertian kematian itu sendiri. Banyak para ulama, ahli fikih dan sebagainya menerjemahkan arti kematian ini. Ada yang mengatakan bahwa kematian adalah berpisahnya ruh dengan jasad kita. Maka ketika Allah mengangkat ruh dari badan kita yang semula begitu hidup di dalam badan kita, maka sudah tidak ada daya sama sekali. Benar gak? Ketika ruh diangkat oleh Allah, kaki sudah tidak bisa bergerak, tangan sudah tidak bisa bergerak lagi, mata sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, dan seluruh anggota badan kita tidak bisa berfungsi selayaknya sebagaimana ketika ada ruh di badan kita. Kenapa?
karena ruh diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cermin bagi kita, suatu saat kita akan tergeletak tanpa ruh, Masya Allah. Bandingkan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa kematian adalah sebuah fase baru untuk mengakhiri suatu fase kehidupan di dunia dan mengawali untuk kehidupan yang ada di akhirat, dan dimulai dengan adanya kita di dalam barzah. Sekarang kita sedang enak di dunia. Di dunia kan enak nih ya, mau makan apa gak ada. Ini pagi ini kalau makan lontong ada. Nasi uduk ada. Ya. Masya Allah. Toprak juga ada. Enak apapun ada di dunia. Tapi kita akan masuk fase berikutnya, yaitu tentang alam barzah. Masya Allah. Yakin gak nih ada alam barzah? Harus yakin. Karena ada orang yang gak yakin alam barzah. Ya meninggal mah enak, emang apa gini kan pada balik lagi begitu. Nah, kalau pada balik lagi orang sadar semua. Atau datang lengah belum pulang, masalah repot banget di sono. Banyak banget urusan begini. Pokoknya pada rajin ibadah gitu. Ya, sadar semua orang ya. Jadi artinya kematian adalah fase di mana kita akan mengawali fase kehidupan berikutnya, yaitu alam akhirat yang diawali alam barzah. Permasalahannya adalah kita tidak bisa kembali ke dunia. Kemudian kematian juga banyak diartikan oleh para ulama, suatu saat kita mempertanggungjawabkan terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita untuk jatah hidup di dunia. Maka 3 hal inilah yang mungkin perlu kita sama-sama sadari tentang hakikat kematian ini. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu mengingat kematian? Karena begitu banyaknya masalah, saya hanya sedikit membatasi 3 hal saja. Kita perlu mengingat kematian dari kesibukan kita di dunia. Yang pertama, bahwa kematian itu pasti datang. Benar? Kemarin saudara kita banyak di RT ini ada, di RT sana, Masya Allah. Ya, tiap hari kadang-kadang ada terdengar informasi meninggal ini dunia. Masya Allah. Jadi kematian itu pasti akan datang kepada kita. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 185. Katakan kematian, bahwa kematian setiap manusia yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Kemudian mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan ibadah-ibadahnya pada hari kiamat. Kalau seandainya manusia itu, kita ini yang hadir pada malam hari ini dan pagi hari ini, dijauhkan oleh Allah daripada api neraka dan dimasukkan dalam surga, kata Allah, faqad fad, maka kita ini orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu. Amin. Jadi artinya kematian itu pasti hadir kepada kita, pasti. Makanya meninggal kalau anak kecil pantas diberitakan si A meninggal masih kecil, pantas, karena memang sudah kehendak Allah. Kemudian remaja cukup pantas, karena memang kematian itu pasti akan datang. Diberitakan lagi orang tua, pantas banget. Begitu kata kita ya. Jadi kalau orang tua mana pantas banget, karena udah lama di dunia gitu dah. Jadi artinya apa? Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 35 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wa khairu fitnah. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Bukan manusia aja, termasuk hewan-hewan lain yang diberikan napas dan diberikan nyawa oleh Allah pasti akan meninggal dunia. Wa nabluukum bisyarri wal khairu fitnah, dan kita diuji di dunia ini dengan kebaikan, dengan kejelekan.
akan diperlihatkan mana kita yang bisa bersabar dalam menghadapi ujian Allah. Makanya dunia ini tinggal pilih. Mau jalan amal soleh banyak, bener nggak? Mau jalan amal perbuatan amal kurang baik ya banyak, tinggal memilih. Silahkan pribadi kita yang akan memilih. Apakah banyak amal-amal soleh yang kita kerjakan, ataupun mungkin banyak amal-amal saleh kita kerjakan, tinggal memilih. Tapi pada hakikatnya kata Allah, itu merupakan ujian bagi kita. Mana yang paling kuat, mana yang paling tahan, mana yang paling mempersiapkan diri terhadap ujian-ujian tadi. Kenapa? Karena banyak orang yang terjerumus sehingga tidak bisa mempersiapkan kematian ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu mengingat kematian? Karena kematian itu pasti akan datang kepada kita. Jangankan kita, malaikat Jibril saja yang kerjanya adalah mencabut nyawa, nanti akhir zaman dia juga akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril yang tugasnya mengambil nyawa kita ini nanti akan dimatikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep kenapa? Karena semua yang bernyawa pasti akan meninggal. Yang kedua, kenapa perlu kita mengingat kematian? Karena kematian itu tidak ada yang menduga datangnya. Benar nggak? Tidak ada yang menduga. Artinya setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada batasan jatahnya untuk bisa hidup di dunia ini berapa lama. Kadang-kala ada bayi yang baru lahir meninggal dunia, benar enggak? Tapi ada juga yang dulu sakit lama di balik, gotong sini gotong sono dan juga meninggal. Kalau kurang sabar anaknya bisa kesel, lama amat sih Pak begitu. Bisa kesel, udah capek ini gitu. Karena ada jatahnya. Ini diantara yang hadir di sini, masya Allah, ini jatahnya luar biasa, sudah ada. Tapi Rasul mengingatkan bahwa umur Rasul itu 63. Dan kata Rasul, umur umatku nanti berkisar antara 60 sampai 70. Ya Rasul aja jatahnya 63. Jadi kalau misalnya umur kita hari ini dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 64 tahun dan kita sudah berusia 63 tahun 11 bulan 28 hari. Ya berapa hari itu? 32 hari. Itu makan enak we. Kalau tahu masalahnya kita enggak tahu. Jadi artinya yang kedua ini, kematian itu sulit kita diprediksi, sulit ditebak. Ada yang kadang-kala meninggalnya karena sakit, ada kadang-kala yang meninggalnya karena tidak ada hal-hal yang bisa menyebabkan benar. Tahu-tahu berangkat kerja ke Jakarta, masya Allah, di perjalanan itu dipanggil oleh Allah. Makanya yang paling dekat dengan kita itu bukan anak kita. Yang paling dekat dengan kita itu bukan istri kita dan bukan juga keluarga kita yang lain. Kenapa? Yang paling dekat dengan kita adalah maut, yang selalu ngikut kita kemana aja. Ke kantor maut itu ngikutin, ke bulakan apalagi, ya. Ke musola juga ngikutin, semuanya ngikutin. Karena yang paling dekat adalah maut itu. Jadi artinya yang kedua, kenapa kita perlu mengingat kematian? Karena kematian itu sulit bagi kita untuk prediksi. Inilah dalam kitab Bukhari Muslim, Rasulullah SAW dalam sabdanya, Innallaha waqalla fi rahim. Saking hebatnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk hadir mengawasi terhadap seorang bayi yang nanti akan ada di rahim seorang ibu. Masya Allah, kita ini paling sempurna. Laqad khalaqnal insana biasani. Apa tugas malaikat? Dalam hadis tersebut katakan melaporkan terhadap berapa hal yang akan terjadi di rahim seorang ibu. Ya Allah, baru segumpal darah ya Allah. Ya Allah, baru segumpal daging ya Allah.
dilaporkan semua proses kita. Nah, ketika faija aradallahu syai'an ayyaqdiha, maka ketika Allah menentukan seorang manusia itu untuk dilahirkan dari rahim seorang ibu, maka ada 4 pertanyaan malaikat yang akan ditanya malaikat kepada Allah dan menjadi ketentuan bagi kita. Jadi tentang apa yang ada di dalam kita ini sudah ditentukan oleh sejak zaman ajali. Pertanyaan malaikat, ya Rabbi Jakar wa unsa. Ya Allah, orang yang nanti akan lahir ke dunia dan saat ini ada rahim ibu ini itu berbentuk seorang laki-laki atau seorang wanita? Ditanya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dijawab oleh Allah, tapi Allah yang menentukan lahirnya kita. Makanya sekarang banyak kemajuan zaman yang sudah mendahulukan Tuhan ya Pak Iyar ya. Di USG, benar nggak? Wah, anak saya laki-laki, anak saya perempuan. Masya Allah, tidak yakin lagi dengan kehendak Allah. Allah kan fayakun, makanya boleh untuk melihat, untuk mengawasi. Dunia kedokteran memang canggih, tapi hakikatnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi syaqiyun am sa'id. Ya Allah, orang yang nanti akan lahir ke dunia ini apakah termasuk kategori orang yang berbahagia ataukah orang yang tidak berbahagia? Makanya miskin atau kaya Allah sudah tentukan. Pada hakikatnya kita semua mendapat rezeki Allah Subhanahu wa taala. Cuma kekurangan kita adalah kita kurang berupaya untuk menggapai rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Kita sudah diberikan rezeki. Tapi hakikatnya Allah sudah tentukan. Yang ketiga, ya Rabbi pama rezeki hati. Itu kan lagi rezeki. Dan yang terakhir, pertanyaan malaikat apa? Ya Rabbi pama ajal. Ya Allah, bagaimana ajal orang ini, jatah orang ini hidup di dunia. Jadi sudah ditentukan Allah sejak zaman ajali, bahkan sampai sudah ada di dalam rahim ibu. Makanya yang kedua ini perlu kita sama-sama muhasabah diri lah. Karena kematian itu memang tidak bisa kita prediksi datangnya kepada kita. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Meskipun demikian, hakikat kematian ini kan milik Allah, benar gak? Kita dipanggil oleh Allah ini hakikatnya adalah milik Allah. Banyak cerita-cerita yang bisa memberikan satu manfaat buat kita, karena memang hak prerogatif adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering baca dalam sebuah hikayat cerita. Salah satunya dari cerita Nabi Yakub dengan seorang pemuda. Sering kita dengar itu kan cerita itu, bahwa Nabi Yakub pada saat itu kedatangan malaikat Israil. Kalau kita kedatangan Israil kira-kira ngobrol biasa. Ketika saat itu ternyata ada seorang pemuda. Ketika itu kedatangan malaikat Israil, pemuda itu berangkat pergi. Ditanya oleh malaikat Jibril, ada gerangan apakah pemuda itu ada di sini? Oh, itu muridku. Dia mengabarkan katanya besok mau menikah. Supaya guru kan mengabarkan. Sayang ya kata malaikat, anak itu usianya tidak sampai besok. Masya Allah. Hati Nabi Yakub, masya Allah. Maka setelah mengatakan itu berangkat malaikat Israil. Ingin rasa Nabi Yakub itu mengabarkan rasa sayang. Kenapa? Karena menurut informasi umurnya tidak sampai besok. Untuk mengabarkan, menyampaikan informasi agar segera melakukan pernikahan kalau bisa malam ini, supaya bisa menikmati perkawinan. Karena kalau habis kawin dia meninggal kan bagaimana kira-kira itu? Udah capek besan segala macam. Namun apa? Tertahan hati. Biarlah kematian ini menjadi rahasia Allah. Biar kematian ini menjadi sesuatu yang sulit diprediksi. Tidak ada keinginan lagi. Maka ketika hari-hari berlalu, seminggu, 2 minggu, Masya Allah,
sampai 70 tahun sekitarnya dalam cerita. Ternyata anak ini masih sehat walafiat. Nah, melihat kenyataan ini, Nabi aku bertanya, wahai malaikat Israel, dulu katanya anak muda ini tidak sampai umurnya besok. Dijelaskan, sebenarnya aku jatah anak umur ini adalah besok. Tapi ketika menjelang pernikahan, menjelang pesta, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah dengan diberikannya perkawinan, dia bersedekah kepada anak yatim. Dengan bersedekah kepada anak yatim 70 orang 10 dirham, maka Allah panjangkan seorang itu adalah 10 tahun, maka dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karunia Allah. Karena Allah Maha Pemberi segala sesuatu. Jadi artinya bagi kita apa? Biar itu menjadi rahasia Allah, tugas kita adalah memberikan kodat bahwa kita manusia harus banyak beramal soleh. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengingat kematian? Karena alam akhirat itu kekal. Alam akhirat itu kekal. Kita ketika sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses kematian tidak bisa kembali lagi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih bagus, lebih baik bagi kita dari negeri yang pertama, yaitu dunia. Makanya ini yang paling pokok juga perlu kita muhasabah diri. Karena alasannya negeri akhirat itu kekal. Makanya Rasul mengingatkan kubur itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat yang ada di alam akhirat. Tempat terakhir dari beberapa tempat yang ada di dunia. Kalau orang selamat di alam barzah, maka akan selamat alam-alam berikutnya. Kalau alam barzah sudah mulai ada kesulitan, maka alam-alam berikut pun ada kesulitan. Makanya ini yang perlu kita kedepankan kembali terhadap negeri akhirat, negeri tempat nanti kita bernaung, negeri tempat di mana kita akan mempertanggungjawabkan terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia. Oleh karena itu, 3 hal ini perlu bagi kita sebenarnya membuat suatu evaluasi bagi diri kita. Yang pertama, kenapa kita perlu mengingat kematian? Karena kematian itu pasti akan datang kepada kita. Bahkan kalau Rasul, hendaklah kamu mengunjungi tempat-tempat yang kira-kira bisa mengingatkan sesuatu kepada kematian, yang bisa mengingatkan sesuatu kepada meningkatkan amal soleh, yang bisa memberikan satu motivasi untuk bagaimana kita membuat persiapan. Apa tempatnya? Satu, melihat orang yang sedang meninggal. Melayat itu adalah introspeksi diri kita. Kapa bil mauti wa ijo. Cukup dengan kematian menjadi nasihat buat kita. Makanya kalau melayat bukan hanya sekedar melayat, lihat dari si mayatnya itu, masya Allah. Kemarin masih ngobrol dengan saya, ngobrolin tentang pucuk merah misalnya. Sekarang sudah tidak berdaya, benar nggak? Tadi malam masih ngobrol sama saya di pos ronda, masih bergurau. Mas kalau sekarang mau jalan duluan. Tuh lihat. Jadi apa? Jadi kita bisa melihat kondisi mayat itu menjadi ibroh, nasihat buat kita. Yang kedua, hadir diri kita di tempat takziah. Ketika kita ada rasa kebaikan, muasyarah bil ma'ruf di antara teman-teman kita atau saudara kita, tetangga kita yang mendapat musibah dengan kematian, akan jadi introspeksi juga. Masya Allah, sekarang saya hadir di tempat takziah saudara saya. Mungkin besok orang akan hadir di rumah saya, benar nggak? Gitu. Teman saya sekarang ada tenda, ada sound system, ada sedang dibacakan Al-Quran, ada doa untuk mengirimkan hadiah kepergiannya. Mungkin besok pagi, besok malam, minggu depan orang akan hadir di rumah saya, sama persis melakukannya seperti itu. Gitu. Makanya dengan nasihat. Yang ketiga, datang itu ke makam-makam
wabil khusus makam orang tua kita yang sudah berpulang rahmatullah, saudara kita. Mengingatkan, berziarah kubur itu mengingatkan kepada diri kita bahwa kita pun pasti akan menjadi ahli kubur gitu. Ya inilah harus rajinkan oleh kita di tengah-tengah kesibukan kita di dunia. Yang kedua tadi katakan, mengapa kita perlu kematian? Karena kematian itu susah untuk ditebak dan diprediksi. Dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaib wa syahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan, kematian yang sangat kamu hindari terjadinya, kematian yang sangat kamu ogah kehadirannya, maka kematian itu akan datang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu akan diberikan kepada alam gaib dan nyata. Kubur yang dulu adalah gaib sekarang jadi nyata. Itu kata Allah dalam Al-Quran seperti itu. Dan Allah akan melihatkan terhadap apa-apa yang pernah kita lakukan di dunia. Jadi artinya tidak bisa prediksi. Yang ketiga, yang paling utama adalah kita perlu mengingat kematian karena ternyata alam akhirat itu alam yang kekal, alam yang sangat perlu kita persiapkan sejak dini ketika kita hidup di dunia. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Yang terakhir, apa yang perlu kita persiapkan untuk mati? Mengingat kematian bukan berarti membuat kita menjadi loyo, membuat kita malas bekerja, membuat malas untuk berusaha. Jangan, kalau saya usaha itu besok mati, jangan begitu. Justru dengan banyak bekerja, dengan banyak berusaha akan memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Banyak pembangunan musola, masjid, masjid taklim perlu bangunan. Bangunan itu perlu biaya. Dengan usaha kerja keras kita mencari nafkah, insya Allah ada kita infakkan di jalan Allah untuk bekal ibadah kita. Silahkan. Maka dengan konteks itu apa? Kita bekerja. Silahkan bekerja, berusaha sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita hidup di dunia ini selama-lamanya. Tetapi di tengah kesibukan kita, kerja keras kita, tapi jangan lupa kita persiapkan kematian kita, melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dan juga menyiapkan yang lain. Kenapa? Seolah-olah kita meninggal besok begitu. Jadi seimbang. Jadi yang paling akhir ingin saya sampaikan, mari sama-sama kita perbanyak amal soleh. Laksanakan perintah Allah, laksanakan perintah Rasul, dan juga kerjakan hal-hal yang lain yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk bekal kita. Dalam Al-Quran surat Al-Qasar ayat 18, Allah mengingatkan bahwa hai orang-orang yang beriman, hendaklah di antara diri kalian agar mempersiapkan untuk bekal hidup di akhirat. Jadi kita disuruh nyari bekal sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak bekalnya enak di alam akhirat. Siapa yang sedikit bekalnya kesulitan nanti. Makanya mari, mumpung Allah berikan kita umur panjang, mumpung masih ada waktu untuk kesempatan di dunia ini, mari sama-sama kita kerjakan perintah Allah. Hanya dengan amal soleh, amal ibadah yang baik, dan juga amal-amal yang lain yang semata-mata kita serahkan ridho kepada Allah, yang bisa menyelamatkan kita di alam barzah, bisa menyelamatkan kita di alam akhirat, sehingga kelak insya Allah atas ridha Allah kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan kajian subuh siang hari ini, yang pertama, bahwa kita perlu mempersiapkan kematian dan juga mengingat kepada kematian dikarenakan 3 sebab. Yang pertama, karena kematian itu pasti akan datang kepada kita. Yang kedua, kita menyadari dengan sesungguhnya bahwa tidak ada di antara kita yang tahu tentang kematian itu datang kepada kita. Dan yang terakhir, kita juga menyadari bahwa kehidupan alam akhirat yang nanti kita tinggal di sana itu adalah kekal adanya. Mudah-mudahan dengan muhasabah diri kita subuh ini, dengan kajian subuh hari ini, semakin mengingatkan kita
akan peran kita hidup di dunia, semakin menguatkan kita, motivasi kita untuk beramal soleh. Dan kita juga berharap kelak ketika Allah sudah mengakhiri daripada batas waktu kita hidup dunia dan kita kembali kepada Allah, kita semua dalam keadaan husnul khatimah, meninggal yang baik dengan cara yang baik dan juga membawa pahala yang baik. Ya. Oleh karena itu, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan ketika dalam meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita berharap orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yang saat ini sedang ala di alam barzah, senantiasa selalu dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak dan halal, ada untuk kehidupan keluarga kita, tapi juga ada untuk beribadah, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim warahmatullahi ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala rasulil jama'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa ajli sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bil ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana wa sahih adsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa rizqana wa ilal khair. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahyi dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang masalah kematian. Tapi kita jangan pesimis ya, harus optimis. Walaupun kita main tentang kematian, tapi kita berusaha, karena dalam hadis Rasulullah SAW itu mengatakan imma di dunia ka ta'isra pada wa mal akhirata tamutu bada. Jadi berusahalah seakan kita hidup selamanya atau hidup seterusnya, yaitu untuk kita berusaha. Kemudian untuk kematian yaitu seakan-akan kita mati besok pagi gitu. Jadi juga untuk akhirat pun sama, jadi harus seimbang, jangan dibalik ya, jangan dibalik misalnya ya berusaha berusaha amat besok juga mati, jangan ya. Jadi untuk akhirat yaitu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan juga dunia juga kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan pekerjaan tersebut yaitu kita mudah-mudahan yaitu selalu diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mari kita tutup pengajian kita ini. Tadi pun sudah doa, kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Saya sebagai pembawa hadiah atau juga sebagai apabila ada kesalahan